Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 pengauditan 1 akan membahas sampling audit dalam pengujian yang dimana yang beranggotakan Yeni Damayanti, M. Syahri, Latifah, Indah Pratiwi. Baik, langsung saja ke pembahasan. Yang pertama yaitu sampel representatif. Nah, jadi sampel representatif ini adalah merupakan sampel yang memiliki karakteristik yang hampir sama dengan karakteristik populasi. Setelah itu, dalam suatu sampel bisa menjadi tidak representatif jika diakibatkan karena terdapat dua kesalahan sampling, yaitu antara lain risiko non-sampling dan resiko sampling. Nah, resiko sampling adalah resiko yang pengujian auditnya tidak dapat mengungkapkan adanya penyimpangan dalam sampel. Nah, jadi penyebab terjadinya resiko non-sampling yaitu auditor itu gagal mengetahui adanya penyimpangan. Dan yang kedua yaitu tidak tepat atau tidak efektifnya prosedur audit. Setelah itu resiko sampling. Nah, risiko ini merupakan bagian inherent yang disebabkan karena pengujian tidak dilakukan terhadap keseluruhan populasi. Adapun cara auditor untuk mengontrol risiko sampling ini yaitu dengan cara mengubah ukuran sampel dan yang kedua yaitu menggunakan metode yang tepat untuk sampling statistik dan sampling non-statistik. Nah, jadi kedua kategori tersebut terdiri dari 3 tahapan antara lain merencanakan sampel, memilih sampel, dan melakukan pengujian. Setelah itu tahap yang terakhir yaitu mengevaluasi hasil. Nah, jadi yang pertama sampling statistik, yaitu suatu metode yang menerapkan aturan matematika sehingga auditor dapat mengkuantifikasi atau mengukur risiko sampling dalam tahap ke-1 dan ke-3. Sedangkan yang kedua yaitu sampling non-statistik, yaitu auditor hanya memilih unsur-unsur sampel yang diyakini akan memberi informasi yang bermanfaat dan mencapai kesimpulan. Baik yang selanjutnya yaitu pemilihan sampel probabilistik dan non-probabilistik. Yang pertama yaitu sampel probabilistik, yaitu auditor memilih unsur-unsur sampel secara acak atau random yang setiap populasi memiliki probabilitas untuk dimasukkan dalam sampel. Sedangkan yang kedua yaitu sampel non-probabilistik, yaitu auditor memilih unsur sampel berdasarkan pertimbangan profesionalnya, tidak menggunakan metode probabilistik. Nah, jadi sampel probabilistik yaitu sampel yang memiliki probabilitas untuk dimasukkan ke dalam sampel. Sedangkan sampel non-probabilistik yaitu sampel yang tidak menggunakan metode probabilistik. Baik, selanjutnya D. Metode pemilihan sampel non-probabilistik. Ada 3 tipe metode pemilihan sampel yang berhubungan dengan sampling audit non-statistik antara lain A. Pemilihan sampel langsung. Dalam metode pemilihan sampel langsung, auditor secara sengaja memilih setiap unsur di dalam sampel berdasarkan kriteria menurut pertimbangannya sendiri dan tidak memisahnya secara acak. B. Pemilihan sampel blok. Dalam pemilihan sampel blok, auditor memilih unsur pertama dalam suatu blok dan selanjutnya dipilih secara berurutan. C. Pemilihan sampel sembarang. Pemilih sampel sembarang adalah pemilihan unsur-unsur tanpa suatu bias yang disadari auditor. Dalam hal seperti ini, auditor memilih unsur populasi tanpa mempertimbangkan ukuran, sumber, ataupun karakteristik pembeda lainnya. Selanjutnya, E. Metode pemilihan sampel probabilitas. Ada 4 tipe metode pemilihan sampel yang berhubungan dengan sampling audit statistik antara lain yaitu A. Pemilihan sampel acak sederhana. Dalam suatu sampel acak sederhana, setiap kombinasi unsur populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dimasukkan dalam sampel. Auditor menggunakan sampling acak sederhana apabila tidak ada kebutuhan untuk menekankan pada satu atau lebih tipe unsur populasi. B.
pemilihan sampel sistematis. Dalam pemilihan sampel sistematis, auditor menghitung suatu interval dan kemudian memilih unsur-unsur untuk sampel berdasarkan ukuran interval. Yang C, pemilihan sampel probabilitas proporsional dengan ukuran. Mengambil sampel yang kemungkinan terpilih setiap unsur individualnya proporsional dengan jumlah rupiah di pembukuan. D, pemilihan sampel berjenjang. Membagi populasi menjadi subpopulasi, biasanya dengan ukuran rupiah, dan mengambil sampel yang lebih besar dari subpopulasi dengan ukuran yang lebih besar. Selanjutnya, F. Pemilihan sampel untuk tingkat penyimpangan. Auditor menaruh perhatian pada jenis-jenis penyimpangan dalam populasi data akuntansi sebagai berikut. 1. Penyimpangan dari pengendalian. 2. Kesalahan penyajian rupiah dalam populasi data transaksi. 3. Kesalahan penyajian rupiah dalam populasi data transaksi. Selanjutnya, G. Penerapan pemilihan sampel audit non-statistik. Auditor menggunakan 14 langkah dalam menerapkan sampling pengujian, pengendalian, dan pengujian substantif transaksi yang dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama, merencanakan sampel. Terbagi menjadi tetapkan tujuan pengujian audit, tentukan apakah audit sampling bisa diterapkan, rumuskan atribut dan kondisi penyimpangan, rumuskan populasi, rumuskan unit sampling, tetapkan tingkat penyimpangan bisa ditoleransi, tetapkan resiko penetapan resiko pengendalian terlalu rendah yang bisa diterima, taksirlah tingkat penyimpangan populasi, tentukan ukuran sampel awal. Kedua, memilih sampel, ya tujuannya pilihlah sampel gitu ya. Yang ketiga, melaksanakan prosedur audit. Laksanakan prosedur audit dengan baik. Selanjutnya, H. Sampling audit statistik. Metode yang sering digunakan dalam pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi berikut merupakan ringkasan tahapan dalam sampling audit. Antara lain, A. Perencanaan sampel. Terdiri dari 1. Menetapkan tujuan. 2. Memutuskan apakah sampling audit bisa diterapkan. 3. Merumuskan atribut dan kondisi-kondisi penyimpangan. 4. Merumuskan populasi. 5. Merumuskan untuk sampling. 6. Menetapkan tingkat penyimpangan bisa ditoleransi. 7. Menetapkan risiko penetapan resiko pengendalian terlalu rendah bisa diterima. 8. Menaksir tingkat penyimpangan populasi. 9. Menentukan ukuran sampel awal. B. Memilih sampel. Tujuannya untuk memilih sampel. C. Melaksanakan pengujian. Tujuannya untuk melaksanakan prosedur audit. D. Mengevaluasi hasil. Tujuannya 1. Generalisasi dari sampel ke populasi. 2. Analisis penyimpangan. 3. Memutuskan akseptabilitas Distribusi sampling adalah frekuensi distribusi hasil dari seluruh sampel yang mungkin dari suatu ukuran yang bisa dicapai dari suatu populasi berisi sejumlah karakteristik spesifik. Penerapan sampling atribut terdiri dari penerapan sampel, penggunaan tabel, pengaruh dari ukuran populasi, kebutuhan akan pertimbangan profesional. Sampling audit untuk pengujian rincian saldo, perbandingan antara sampling audit untuk pengujian rincian saldo dengan sampling audit untuk pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi. Sebagian besar konsep sampling untuk pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi yang telah dibahas pada bab 12 diterapkan pula pada sampling untuk pengujian rincian saldo. Pada keduanya, auditor ingin membuat inferensi tentang keseluruhan populasi berdasarkan suatu sampel. Perbedaan pokok antara pengujian, pengendalian, pengujian substantif transaksi, dan pengujian rincian saldo. Jenis pengujian pengendalian, apa yang diukur,
efektivitas operasi pengendalian internal, jenis pengujian substantif transaksi, apa yang diukur, efektivitas operasi pengendalian internal. Yang kedua, kebenaran rupiah transaksi dalam sistem akuntansi. Jenis pengujian yang ketiga, pengujian rinci saldo, apa yang diukur. Yang pertama, apakah jumlah rupiah saldo akun mengandung kesalahan penyajian secara material. Merumuskan kesalahan penyajian adalah merumuskan sampling audit untuk pengujian rinci saldo, mengukur kesalahan penyajian moneter. Suatu kesalahan penyajian terjadi apabila unsur sampel kesalahan penyajian. Merumuskan populasi adalah dalam pengujian rinci saldo, populasi didefinisikan sebagai unsur-unsur yang membentuk populasi rupiah yang tercatat dalam pembukuan. Sampling distratifikasi atau sampling berjenjang adalah pada banyak populasi, auditor sering memilih populasi menjadi suatu lebih subpopulasi sebelum menerapkan sampling audit. Hal ini disebut sampling distratifikasi yang tetap, subpopulasi disebut Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang menetapkan kesalahan penyajian bisa ditoleransi, yaitu yang dimaksud dengan penyajian bisa ditoleransi. Auditor memulai dengan penetapan pertimbangan pendahuluan tentang materialitas dan digunakan jumlah total tersebut untuk menetapkan kesalahan penyaji bisa ditoleransi untuk setiap akun. Yang kedua yaitu menetapkan resiko bisa diterima untuk keliru menerima, yaitu yang pertama, dalam semua penerapan sampling baik statika maupun non-statika, auditor menghadapi risiko pengambilan kesimpulan yang salah tentang populasi. Hal ini yang benar kecuali auditor melakukan pengujian 100% terhadap populasi. Selanjutnya yaitu mengaksir kesalahan penyajian dalam populasi. Yang dimaksud dengan demikian, auditor bisa membuat estimasi berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya dengan klien yang bersangkutan dan dengan menaksir resiko bawaan, yaitu mempertimbangkan hasil pengujian pengendalian, pengujian substantif transaksi, dan pengujian analisis yang telah dilakukan. Yang selanjutnya yaitu menentukan ukuran sampel awal. Menentukan ukuran sampel awal apabila menggunakan sampling non-statika, tentukan ukuran sampel awal dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti yang telah didiskusikan selama ini. Yang selanjutnya yaitu menentukan ukuran sampel awal. Memilih sampel yaitu memilih sampel non-statika. Standar auditing mengizinkan auditor untuk menggunakan salah satu dari metode auditor akan membuat keputusan setelah mempertimbangkan keuntungan dan kerugian setiap metode, termasuk mempertimbangkan biaya. Yang selanjutnya yaitu melaksanakan prosedur audit. Melaksanakan prosedur audit itu harus dilaksanakan prosedur audit atau auditor, yaitu menerapkan prosedur audit yang tetap terhadap setiap unsur dalam sampel untuk menentukan apakah berisi kesalahan penyaji. Yang selanjutnya yaitu menganalisis kesalahan penyaji. Menganalisis kesalahan penyaji, auditor harus mengevaluasi sifat dan penyebab setiap kesalahan penyajian yang ditemukan dalam pengujian rinci saldo. Yang selanjutnya yaitu generalisasi dari sampel ke populasi dengan menggunakan Tixmus. Apabila metode sampling yang dipilih, auditor harus melakukan generasi dari sampel ke populasi dengan yang pertama yaitu mengoreksi kesalahan penyaji dan hasil sampel ke populasi. Yang kedua yaitu harus menentukan kesalahan sampling yang bersangkutan. Yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu menentukan ukuran sampel dengan menggunakan MUS. Metode yang digunakan untuk menentukan ukuran sampel untuk MUS sama dengan yang digunakan untuk sampel atribut fisik dengan menggunakan sampel atribut.
Sampling variabel merupakan metode statistik yang digunakan oleh auditor. Sampling variabel memiliki tujuan yang sama dengan sampling non-statistik, yaitu untuk mengukur kesalahan penyajian dalam saldo akun. Sehingga, apabila auditor menentukan bahwa jumlah kesalahan penyajian melebihi jumlah yang ditoleransi, maka auditor akan menolak populasi dan mengambil tindakan tambahan. Selain memiliki tujuan yang sama, sampling variabel dengan sampling non-statistik memiliki perbedaan, di mana akan diterangkan setelah pembahasan distribusi sampling. Distribusi sampling digunakan untuk memahami auditor dalam penggunaan sampling variabel dalam auditing. Seberapa pengaruhnya terhadap kesimpulan statistika yang dilakukan oleh auditor tersebut. Dalam hal ini, auditor tidak mengetahui nilai min kesalahan pada penyajian dalam populasi, distribusi jumlah kesalahan penyajian, atau nilai per auditnya. Sehingga, karakteristik populasi ini harus diestimasi atau ditaksir dari sampel yang sudah ditentukan dari tujuan pengauditan audit. Inferensi statistik pada umumnya pengambilan sampel dari suatu populasi dalam situasi audit yang sesungguhnya, di mana auditor tersebut tidak mengetahui karakteristik populasi dan biasanya hanya satu sampel yang diambil dari populasi. Tetapi pengetahuan tentang distribusi sampling memungkinkan auditor dapat menarik kesimpulan statistik atau yang dinamakan inferensi statistik. Metode-metode variabel yang digunakan oleh auditor dalam proses inferensi statistik, sehingga semua metode sampling variabel masing-masing menggunakan metode yang berbeda tergantung pada apa yang akan diukur. Metode statistika berjenjang, di mana metode sampling ini semua elemen dalam total populasi ditarik menjadi 2 atau 3 subpopulasi, di mana setiap subpopulasi kemudian diuji secara independen. Risiko sampling dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, area atau acceptable risk of incorrect acceptance, di mana setelah auditor melakukan suatu pengujian audit dan menghitung hasil statistiknya, maka auditor menyimpulkan apakah populasi mengandung kesalahan penyajian material atau tidak. Sehingga area ini merupakan risiko statistik bahwa auditor menerima populasi yang sesungguhnya mengandung kesalahan penyajian material. Yang kedua, ARIR atau acceptable risk of incorrect rejection, di mana risiko statistik bahwa auditor telah menyimpulkan bahwa populasi mengandung kesalahan penyajian material padahal tidak demikian. Sehingga ARIR mempengaruhi tindakan auditor apabila auditor tersebut menyimpulkan bahwa populasi tidak disajikan secara wajar. Merencanakan sampel dan menghitung ukuran sampel dengan menggunakan estimasi selisih, terdapat beberapa tahapan, yaitu menetapkan tujuan pengujian audit, di mana pengujian ini dilakukan untuk menentukan apakah piutang usaha sebelum mempertimbangkan cadangan kerugian piutang mengandung kesalahan penyajian material. Yang kedua, memutuskan apakah sampling audit bisa diterapkan. Sampling audit bisa diterapkan dalam konfirmasi atas piutang usaha karena piutang usaha besar jumlahnya. Yang ketiga, merumuskan kondisi kesalahan penyajian. Keempat, merumuskan populasi, di mana ukuran populasi ditentukan dengan cara dihitung seperti halnya untuk sampling atribut. Yang kelima, merumuskan unit sampling, di mana suatu akun yang tercantum dalam daftar piutang. Yang keenam, menetapkan kesalahan penyajian bisa ditoleransi. Yang ketujuh, menetapkan risiko bisa diterima. Yang kedelapan, menaksir kesalahan penyajian dalam populasi. Yang
sampel ke populasi. Kedua metode tersebut mengukur kemungkinan kesalahan penyajian dalam populasi yang berdasarkan dari sampel. Dengan catatan estimasi selisih menggunakan pengukuran statistika untuk menghitung confidence limit. Terdapat beberapa tahapan dalam perhitungan confidence limit, antara lain yang pertama menghitung taksiran poin dari total kesalahan penyajian, yang kedua menghitung taksiran standar deviasi populasi, yang ketiga menghitung precision interval, yang keempat menghitung confidence limit. Sekian kelompok dari kami. Apabila banyak kesalahan,